Pemirsa, seorang polisi anggota Polresta Manado ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Untuk membahasnya, kita sudah bergabung dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat siang, Mas Reza. Selamat siang, Assalamualaikum. Baik, Mas Reza, bagaimana Anda menganalisa fakta dari kematian korban ini, Mas? Mari kita bedakan antara penyebab kematian dan latar belakang kematian. Kalau kita bicara berfokus pada penyebab kematian, maka ada 4 penjelasan. Pertama, kematian yang disebabkan oleh faktor alami. Kedua, kematian akibat kecelakaan. Ketiga, kematian akibat bunuh diri. Dan yang keempat adalah kematian akibat pembunuhan. Nah, karena saya tidak memiliki alat bukti apapun, maka hitung-hitungan atas apakah Brigadir RA ini meninggal akibat salah satu atau penyebab tersebut, maka kemungkinannya selalu terbuka. Namun pada sisi lain, ketika pihak kepolisian menyimpulkan atau mereka menggunakan kosakata kesimpulan sementara bahwa Brigadir RA ini meninggal akibat bunuh diri, maka saya tidak tahu proses atau metode macam apa yang digunakan oleh pihak kepolisian untuk sampai pada simpulan sedemikian rupa, sementara dari pihak keluarga atau orang dekat Brigadir RA sendiri menaruh rasa sanksi bahwa Brigadir RA akan melakukan tindakan fatal sedemikian rupa. Dengan adanya pandangan yang berkonflik satu sama lain semacam itu, maka muncul tanda tanya tentang penyebab kematian sesungguhnya. Karena itu, dari khazanah psikologi forensik sudah sepatutnya dalam peristiwa ini dilakukan apa yang diistilahkan sebagai otopsi psikologis. Otopsi psikologis adalah metode untuk memastikan atau untuk menentukan simpulan yang definitif, bukan simpulan sementara, untuk memastikan apa gerangan yang menjadi penyebab kematian Brigadir RA. Sekali lagi, apakah dia meninggal akibat faktor alami? Tampaknya tidak. Apakah dia meninggal akibat kecelakaan? Boleh jadi iya. Apakah dia meninggal akibat bunuh diri? Itu penjelasan pihak kepolisian. Dan apakah ini merupakan akibat pembunuhan? Tidak salah juga kalau diinvestigasi oleh otoritas terkait. Baik. Nah, kalau melihat dari otopsi psikologisnya sendiri, ini kan di CCTV kita bisa melihat ya bagaimana kemudian mobil yang ditumpangi oleh korban ini atau almarhum ini kemudian menabrak mobil putih. Ini kita masih menunggu ya informasi selengkapnya apakah pada saat kejadian korban kemudian melakukan bunuh diri atau seperti apa. Anda melihatnya sendiri apakah ini otopsi psikologisnya seperti apa, apakah kecelakaan atau bagaimana? Sesungguhnya otopsi psikologis dilakukan dengan sejumlah pendekatan. Oke, kita mencoba untuk menemukan pola perilaku dari Brigadir RA. Cara yang lain adalah dengan mewawancara orang-orang dekat Brigadir RA dengan harapan kita akan juga menemukan gambaran atau potret tentang kondisi yang bersangkutan. Baik itu kondisi fisik, kondisi psikis, masalah yang dihadapi di tempat kerja, problem dialami di rumah tangga, dan seterusnya. Dan juga tentu saja dengan mengecek adanya dokumen terkait dengan kondisi kesehatan Brigadir RA. Entah itu sakit, di puskesmas, unit psikologi Polda setempat, dan seterusnya. Namun yang saya saksikan sebatas pada tayangan itu, terkesan paling tidak bahwa Brigadir RA tampaknya sedang mencoba untuk memarkirkan kendaraannya. Menjadi sulit saya paham bahwa orang yang sedang mencoba melakukan sebuah aktivitas, namun pada saat yang sama tiba-tiba sekonyong-konyong disebut melakukan aksi bunuh diri. Saya bayangkan aksi bunuh diri merupakan aksi yang premeditated, sesuatu yang dipikirkan terlebih dahulu oleh orang yang akan melakukannya. Dengan asumsi sedemikian rupa, maka saya bayangkan bahwa orang tersebut akan berfokus pada tindakan fatal yang akan dia lakukan. Bukan melakukan aktivitas yang lain, kemudian menghabisi dirinya sendiri pada waktu yang bersamaan. Ini yang menurut saya sekali lagi perlu diperiksa oleh otoritas terkait. Apa kecurigaan Mas Reza, Mas? Kalau kita melihat kan memang agak membingungkan pada saat di tengah-tengah aktivitas kemudian melakukan aksi bunuh diri. Apa kecurigaan Mas Reza yang terjadi terhadap almarhum ini? Saya akan memberikan ilustrasi yang ekstrim ya, mudah-mudahan kita bijak dalam menyikapi atau menyimak diskusi ini. Ketika seseorang memegang senjata api, kemudian meletuskan senjata api itu sehingga mengenai bagian tubuh yang fatal sampai bersangkutan dunia, maka simpulan paling dekat yang akan kita bangun adalah ini aksi bunuh diri. Karena sekali lagi tindakan yang mencabut nyawa itu dilakukan oleh jari yang bersangkutan sendiri. Tetapi bayangkan bahwa ternyata yang bersangkutan memegang senjata, dia tidak punya keinginan untuk meletuskan senjata itu, namun terjadi benturan,
atau terjadi peristiwa apapun yang menyebabkan yang bersangkutan tanpa sengaja meletuskan senjata apinya, sampai kemudian senjata api itu mengenai bagian tubuh vitalnya, hingga kemudian yang bersangkutan kehilangan nyawa, maka alih-alih ini disebut sebagai peristiwa bunuh diri, tapi justru ini merupakan kecelakaan. Ini bukan suicide atau accident. Nah, silakan diuji oleh pihak kepolisian. Apakah Brigadir RA yang tampaknya sedang mencoba memarkirkan kendaraannya sedemikian rupa, kemudian terlihat di kamera ada benturan seperti itu, kemudian dikabarkan bahwa Brigadir RA dari tangannya meletus peluru, kemudian mengenai bagian kepalanya, ini akan disimpulkan sebagai bunuh diri, premeditated, sebuah aksi yang betul-betul direncanakan oleh yang bersangkutan, ataukah merupakan kecelakaan, ada benturan sehingga terjadi peristiwa yang bahkan tidak diinginkan oleh Brigadir RA sendiri, yaitu misalnya benturan itu sedemikian hebatnya sehingga tangannya meletuskan senjata yang ada peluru di dalamnya sampai kemudian mencabut nyawa sendiri. Baik. Kecelakaan atau bunuh diri silakan diuji oleh pihak polisi. Oke, informasinya juga masyarakat sekitar tidak mendengar tembakan, Mas Indra. Mas Reza. Saya tidak tahu, itu perlu diuji. Orang-orang yang katakanlah merupakan saksi itu berada di sisi sebelah mana dari Brigadir RA, apakah senjatanya juga memiliki peredam, apakah kendaraannya tertutup sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan suara dari dalam bisa keluar, itu pun merupakan bagian dari pemeriksaan yang sepatutnya dilakukan oleh pihak kepolisian. Saya ingin mengatakan bahwa secara positif peristiwa ini harus disikapi secara serius. Namun bukan hanya terkait dengan penyelidikan, komunikasi dengan publik pun sepatutnya dilakukan ekstra hati-hati agar tidak memunculkan sikap-sikap skeptisisme, apalagi barangkali kritik yang berlebihan terhadap otoritas Polri terkait dengan bagaimana mereka kemudian bisa sampai pada sebuah simpulan sementara bahwa ini merupakan bunuh diri, lebih-lebih bunuh diri yang dilatar belakangi oleh masalah pribadi. Itu yang saya simak narasinya di media. Oke, Mas, perlukah pihak keluarga ini untuk melakukan otopsi, Mas? Apakah otopsi atau visum e repertum, saya pikir otoritas kedokteran forensik yang bisa memastikannya sampai seberapa jauh pemeriksaan itu harus dilakukan. Tapi sekali lagi, dari sudut pandang psikologi forensik, karena ada keraguan-raguan atau ada konflik pendapat antara pihak kepolisian dengan keluarga Brigadir RA, sehingga penyebab kematian belum bisa disimpulkan secara definitif, maka sudah jelas otopsi psikologis merupakan agenda yang tidak sepatutnya dikesampingkan. Oke, Mas, tadi sempat dibahas juga bahwa biasanya orang yang bunuh diri ini kemudian akan merencanakan sedemikian rupa aksinya. Kalau kita melihat ini tampaknya terkesan spontan begitu ya dalam beraktivitas. Nah, dan pemilihan lokasi juga seperti apa sebenarnya, Mas, yang terfikir oleh para korban ini sebelum melakukan aksinya? Apa beban apa yang terjadi? Memang ada orang yang sekonyong-konyong tiba-tiba muncul di kepalanya hasrat atau dorongan untuk melakukan tindakan yang fatal, tindakan yang amat sangat berbahaya. Itu bisa saja terjadi. Tetapi yang saya bayangkan dari sekian banyak literatur ketika kita spesifik berbincang tentang bunuh diri di kalangan personel polisi, maka asumsi yang justru dikedepankan bukanlah asumsi bahwa bunuh diri merupakan perilaku spontan, bukan. Tapi merupakan tumpukan persoalan. Baik itu persoalan di kantor, persoalan di masyarakat, atau persoalan di rumah. Nah, kalau kemudian asumsi semacam ini yang kita jadikan acuan berpikir, bahwa sekali lagi bunuh diri merupakan ujung akhir dari tumpukan masalah yang dialami oleh personil polisi, maka tadi saya katakan, otopsi psikologis memang harus dilakukan. Ketika kemudian muncul anggapan bahwa ada orang yang sedang melakukan sebuah aktivitas tertentu, kemudian secara spontan menghabisi dirinya sendiri dan dia berprofesi sebagai seorang personel polisi, sungguh-sungguh ini menurut saya berjarak cukup jauh dari sekian banyak penelitian psikologi forensik tentang fenomena atau masalah bunuh diri di kalangan personel polisi. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Mas Reza Indragiri selaku psikolog forensik. Selamat siang, sehat selalu Mas Reza.